Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, subscribe, komen, dan like agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang baru. Oke, langsung saja saya akan ceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Dalam periwayatan agama Islam, Nabi Nuh merupakan nabi ketiga sesudah Adam dan Idris. Ia termasuk dalam generasi ke-10 umat manusia atau keturunan ke-9 dari Nabi Adam melalui Nabi Syed. Bapak Nabi Nuh bernama Lami bin Mutawasilah bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Khainan bin Ainuzi bin Syed bin Adam. Oke, lanjut lagi. Sebelum mendapat tugas kerasulan, Nabi Nuh merupakan seorang yang tekun, gemar bersyukur, dan beriman kepada Allah. Sementara itu, sebagian besar umat manusia di zamannya merupakan orang-orang kafir yang menganggap kedudukan sang nabi tidak lebih terhormat dibanding diri mereka. Kaum kafir tersebut tidak mau memandang Nabi Nuh sebagai sosok nabi, oleh sebab mereka mempunyai lebih banyak harta maupun anak-anak. Menghadapi tantangan semacam ini, Nabi Nuh tetap bertekun menyampaikan risalah Allah supaya kaumnya beriman kepada Allah dan serta supaya kaumnya meninggalkan penyembahan dewa-dewa. Selain itu, Nabi Nuh memperingatkan adanya ancaman dari Allah bahwa akan ada malapetaka dahsyat apabila kaum tersebut tidak mau meninggalkan kebiasaan yang keji yang diwarisi para leluhurnya. Kaum yang dihadapi Nabi Nuh merupakan salah satu generasi manusia yang diberi umur panjang serta dilimpahi kemakmuran dan juga dianugerahi perawakan tubuh yang jauh lebih perkasa daripada generasi manusia pada zaman sekarang. Bisa bayangkan kan gimana? Pasti seperti dempal-dempal gitu ya, badannya kekar-kekar. Kemakmuran duniawi di generasi Nabi Nuh menimbulkan sikap angkuh serta sikap kesewenang-wenangan, memandang diri sebagai golongan terkuat dan berkuasa, yang kemudian berujung pada keengganan serta kecongkakan untuk mengakui Tuhan sebagai yang maha kuasa maupun yang lebih berwenang atas hidup mereka. Allah menyebut kaum Nuh sebagai kaum paling rusak di muka bumi. Wah, benar-benar ini kaum kebangetan berarti ya. Nabi Nuh sangat bertekun untuk mendakwahkan risalah Allah ke berbagai tempat di muka bumi. Baik siang dan malam, Nabi Nuh berkeliling sambil berdakwah kepada Allah agar umatnya bersedia menuruti ajaran Allah yang disampaikan melalui dirinya. Tetapi kaum itu tidak menerima risalah-risalah tersebut. Bahkan kaum itu menuduh Nabi Nuh sebagai seorang pendusta.
Hal ini membuat sang nabi berupaya dengan cara sembunyi-sembunyi untuk mengajak banyak orang menuruti risalah Allah. Walaupun demikian, kaum Nuh justru menuduh ia merasa iri terhadap kemewahan dan kekayaan mereka, sehingga Nabi Nuh dianggap membutuhkan harta benda mereka. Akan tetapi Nabi Nuh menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menghendaki uang mereka sebagai upah, sebab upahnya berasal dari Allah. Kaum kafir itu tetap berkeras melakukan tindakan keji meski ada nabi yang berdakwah di tengah-tengah mereka. Lanjut, perjuangan Nuh dalam menyampaikan risalah-risalah tidak disambut oleh kaumnya. Akibat kaum itu hanya memperhitungkan derajat nabi, namun tidak sedikit pun mau memperhatikan risalah-risalahnya. Kaum itu menilai Nabi Nuh sebagai seorang yang menyimpang terhadap tradisi leluhur, sehingga mereka menyebut ia sebagai orang sesat. Nabi Nuh membantah hal ini dengan pernyataan bahwa Allah yang telah mengutus ia sebagai Rasul supaya menyampaikan amanat-amanatnya sebagai nasihat-nasihat untuk mereka. Bahwa Nabi Nuh mengetahui ajaran Allah yang tidak diketahui oleh kaumnya. Seperti biasa, akan tetapi kaum Nuh merasa ragu dan heran bahwa ada seorang pemberi peringatan tentang ajaran Allah dari kalangan mereka sendiri. Oleh sebab mereka telah menganggap sosok Nabi Nuh setara dengan manusia biasa, kaum itu mempertanyakan pula mengapakah bukan sesosok malaikat, melainkan seorang manusia yang Allah utus kepada umat manusia. Orang-orang kafir tersebut menganggap Nabi Nuh hanya sebagai orang biasa yang hendak menduduki kedudukan paling dihormati dalam masyarakat. Lalu mereka enggan mengakui kenabiannya, bahkan menuduh Nuh berbuat-buat risalahnya. Sewaktu mendengar tuduhan bahwa ajaran adalah hasil karangannya, Nuh menyatakan apabila ia yang mengarang sendiri risalah-risalah tersebut, tentulah ia akan membiarkan kaumnya berbuat sesuka hati, dan ia takkan berupaya keras sampai siang dan malam untuk mengajak mereka ke jalan yang dihendaki Allah. Sampai di sini masuk ya. Oke, lanjut. Sekalipun telah menegaskan bahwa ia adalah orang yang diperintah oleh Allah, kaum Nuh mencari dalih untuk menentang risalah-risalah tersebut. Kaum itu menilai para pengikut Nabi Nuh merupakan orang-orang bodoh. Sudah itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi